Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahidan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir, memenuhi panggilan Allah, menunaikan sholat maghrib, hadir menghadiri majelis ilmu yang keutamaannya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hujan begitu deras, tapi masya Allah, saya lihat semangat bapak dan ibu ini mengalahkan derasnya hujan, masya Allah. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baiknya Nabi dan Rasul, yakni Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, dan juga semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan umat beliau senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, senantiasa berpegang teguh dengan wasiat yang telah beliau berikan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya, masih membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di pertemuan sebelumnya sedikit ada musibah, lampu mati, kemudian gerah keringetan dan lain sebagainya, semoga di pertemuan malam hari ini kita bisa maksimal dalam belajar dan menggali ilmu yang telah para ulama rahimahumullah wariskan kepada kita semua. Tayyib, sedikit muqaddimah sebelum kita lanjutkan pembahasan kita di kitab kecil, yakni Talkhis Sifat Salatun Nabi, yakni ringkasan dari sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Sedikit mengingatkan kepada antum dan diri ana sendiri, bahwa salat itu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang kita ini lalai, terkadang kita ini lalai. Padahal sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembeda antara keimanan dengan kekufuran itu apa? Meninggalkan sholat. Sampai Rasulullah mengatakan sedemikian. Yang membedakan orang itu dianggap sebagai orang yang beriman, atau orang yang lainnya dianggap sebagai orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana mereka melaksanakan atau meninggalkan sholatnya. Terkadang kita lalai dengan keagungan sholat, padahal kita tahu bahwa setiap langkah yang kita lewati menuju masjid Allah itu diangkat derajatnya dan dihapus dosa-dosanya. Bukan hanya itu, ketika kita menunggu sholat ditegakkan, kita menunggu di dalam masjid untuk sholat itu ditegakkan, itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan didoakan oleh para malaikat. Bahkan seandainya sholat itu telah selesai, sebagaimana hadis yang pernah kita baca, yang sering disampaikan oleh asatidzah kita, seandainya sholat ini selesai, kemudian kita tidak pergi meninggalkan masjid, maka selama kita belum meninggalkan masjid itu, maka kita akan dihitung sebagai orang yang telah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan didoakan oleh para malaikat. Itu keutamaan sholat. Jika keutamaan yang sedemikian saja sangat besar, apalagi sholat itu sendiri. Menunggu sholat keutamaannya besar, mendatangi sholat keutamaannya besar, selesai sholat, dzikir setelah sholat keutamaannya besar, apalagi sholat itu sendiri. Sampai-sampai
Sholat ini ibadah yang diistimewakan dan dibedakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa, ya, ibadah zakat, ibadah haji, ya, dan ibadah yang lainnya itu diturunkan melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Tapi sholat tidak. Ya. Sholat ini istimewa. Rasulullah sampai diutus, ya, melalui perjalanan yang sangat istimewa dari Masjidil Haram ke mana? Masjidil Aqsa. Kemudian diangkat sampai ke langit yang 7. Ya, hanya dalam satu malam. Itu menunjukkan keistimewaan sholat. Yang belum lama, ya, ada, ya, perayaan di daerah kita, ada perayaan apa? Perayaan Isra Mi'raj. Ya. Yang kalau kita kecil ini tukar menukar apa? Makanan. Nah, ini kurang tepat itu, ya. Saya tidak mau membahas tentang perayaan Isra Mi'rajnya. Saya tidak mau membahas tentang ritual Isra Mi'rajnya. Tapi ada kesalahan di masyarakat kita, yakni adalah tukar menukar hadiah yang tidak diketahui isinya. Nah, itu haram, nggak boleh. Ya. Kenapa? Ketika kita menukar sesuatu dengan sesuatu itu jual beli. Syarat jual beli itu tidak boleh goror, harus tahu apa yang ditukarkan. Nah, kalau kita dulu tukar, ya, ayam bakar dapatnya tempe mendoan, gelo gitu. Ya, kita bawanya ayam bakar dapatnya tempe mendoan, gelo. Nah, kegeloan ini nggak boleh, haram ini. Ya, saya tidak mau membahas ritualnya. Ya, saya tidak mau membahas ibadahnya. Tapi tukar menukar makanan yang tidak diketahui isinya, nah itu jual beli, dan itu diharamkan. Jenengan juga kalau di kantor tukar menukar kado itu haram, nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, toib sedikit melenceng dikit, ya. Itu keutamaan sholat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, wa aqimis sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Dan tegakkanlah sholat, ya. Niscaya sholat itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, loh Ustaz, saya ini udah sholat puluhan tahun, Ustaz, kok saben dino saya maksiat gitu. Saben dino itu ninggalkan maksiat, ninggalkan dosa ini susah. Katanya kalau kita melaksanakan sholat ini mampu meninggalkan perbuatan keji dan maksiat. Bagaimana ini kolerasinya ini? Bagaimana hubungannya ini? Coba jenengan baca tafsirnya. Sholat seperti apa yang membuat kita ini kuat, yang membuat kita ini mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar? Kalau jenengan lihat tafsirnya, yang dimaksud adalah sholat yang khusyuk, satu. Dan yang kedua adalah sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Bukan sholat yang diisi dengan ibadah-ibadah yang keliru, yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, jadi sholat yang benar itulah yang mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka daripada itu pentingnya pembahasan sholat ini bukan hanya sekedar khusyuk, tapi memastikan sholat kita ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Taib, kita buka, ya, kitab kecil yang ada di tangan kita. Kita sudah masuk ke halaman yang 11, ya. Kita sudah masuk ke halaman yang ke-11. Di halaman yang ke-11 ini, ya, kita baca kedua, ya, adalah berdiri. Ya. Penulis, ya, Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimahullah berkata, wajib bagi seorang muslim untuk sholat dengan berdiri. Ya, saya ulang sekali lagi, hukumnya apa? Wajib, ya, bagi seorang muslim sholat dengan berdiri. Karena ia adalah rukun sholat, ya, karena ia adalah rukun sholat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu syarat, apa itu rukun, dan apa itu wajibat. Nah, kalau kita paham apa itu syarat, apa itu rukun, apa itu wajibat, kita nanti bisa melaksanakan sholat ini dengan baik, ya. Contoh yang membedakan antara wajibat dengan rukun yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya adalah ketika kita meninggalkan rukun, maka wajib bagi kita untuk mengulang kembali rukun tersebut, ya. Misal kita meninggalkan berdiri dalam sholat, kita meninggalkan ruku, kita meninggalkan sujud, nah itu tidak terhitung rakaatnya, wajib kita mengulanginya lagi. Beda dengan kita meninggalkan wajibat sholat.
Ketika kita meninggalkan wajibat sholat, maka tidak wajib bagi kita untuk mengulanginya lagi. Ya, cukup diganti dengan sujud sahwi. Ya, jadi karena kemarin kan lampu mati, takutnya nggak konsen ya dengerinnya, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Ya, jadi seandainya kita meninggalkan wajibat sholat, apa contoh wajibat sholat? Wajibat sholat itu misal jenengan meninggalkan tahiyat awal. Ya, jadi sholat maghrib, ya hujan-hujan, ya sholat maghrib di rumah misal sama istri karena nggak bisa ke masjid, ternyata lali, ya nggak tahu mikir apaan ya. Habis sujud langsung berdiri di rakaat kedua ini, langsung berdiri, langsung masuk rakaat ketiga tanpa tahiyat awal. Tahiyat awal itu hukumnya wajib. Maka daripada itu kita tidak perlu mengulang rakaat kedua. Cukup setelah kita selesai menunaikan rakaat ketiga, ya kita sujud sahwi. Itu bedanya meninggalkan rukun dengan wajibat. Ya, itu yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, makna syarat, rukun dan wajibat sholat. Ya. Jadi berdiri ini merupakan rukun sholat, kecuali bagi orang yang melaksanakan sholat khauf dalam peperangan yang berkecamuk. Ya, jadi kalau sudah perang nih nggak wajib sholat berdiri, ya bisa di atas kendaraan. Ya, sebagaimana ayat yang kita baca di pertemuan sebelumnya. Kemudian orang sakit yang tidak mampu untuk berdiri, maka dia sholat dengan duduk bila mampu. Ya. Bila tidak mampu, maka dia sholat dengan berbaring. Dan orang yang sholat sunnah, dia boleh sholat dengan berkendara atau dengan duduk bila dia berkehendak. Rukuk dan sujudnya ya, dilakukan dengan isyarat kepalanya. Demikian juga orang yang sakit, dan dia menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Ya, itu yang ada di kitab ringkasan sifat sholat Nabi. Nah, sekarang coba kita merujuk kepada kitab aslinya, ya, yang bukan ringkasan, ya. Ya. Apa yang ditulis oleh Syekh ya, Muhammad bin Rasul Al-Albani tentang sholat orang sakit misal. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasalla sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisan. Ya. Dan ketika beliau ya, sallallahu alaihi wasallam Nabi ya, Muhammad alaihi salatu wasallam dalam keadaan sakit. Ya. Yang menjadi sebab beliau wafat, beliau sholat dalam keadaan duduk. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam hadis yang lain dikatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfa Abi Bakrin qaidan fi maradihi alladhi mata fihi. Ya, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sakit, ya, dan sholat dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Rasulullah berusaha dengan susah payah, ya, mendatangi sholat, kemudian mendekat ke Abu Bakar, sholat di samping Abu Bakar dalam keadaan duduk. Ya, ini menunjukkan boleh ya sholat wajib ya dengan keadaan duduk apabila ada udzur syar'i, seperti diantaranya adalah sakit. Tapi perlu kita garis bawahi di sini. Ya, sakit yang seperti apa? Ya, sakit yang seperti apa? Kadang-kadang kita greges, aku gak usah nang masjid ini. Greges ya, padahal habis greges nonton bola 2 jam. Ya, greges tapi begadang nonton Liga Champion kan, astagfirullah, ada ya gitu ya, ngaku greges ya, nggak datang sholat jamaah ya, tapi bola jam 1 malam, jam 2 malam dia bangun untuk lihat. Nah, untuk bilang mentali, ya. Bagaimana coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau sakit, kita kembali kepada sirah nabawiyah. Rasulullah itu bangkit untuk sholat tidak mampu, kemudian pingsan, ya. Terus karena Rasulullah ingin mendatangi sholat, Rasulullah meminta air dan diguyurkan di badannya,
supaya kuat lagi. Kemudian Rasulullah bangkit, nggak lama pingsan lagi sampai 3 kali, bayangkan. Saking pengennya datang ke masjid. Itulah ya, bagaimana Rasulullah tuh benar-benar menjadi suri teladan bagi kita semua. Walaupun Rasulullah ini udah dijamin surga, ya, udah dijamin dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah dijamin bahwa orang yang pertama kali masuk surga itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sampai segitunya ya, berusaha untuk mendatangi masjid. Kita yang jamin siapa? Ya, siapa yang jamin kita? Ya. Ustadz kita, ustadz itu kadang-kadang yang masih mikir-mikir ya, dosanya itu diampuni apa tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak ada yang bisa menjamin kita di sisi Allah. Ya, maka daripada itu hendaknya kita mengikuti Rasulullah SAW yang beliau merupakan suri teladan kita. Ini khususnya bagi laki-laki ya, khususnya bagi laki-laki. Ya, itu dalil tentang bolehnya sholat dalam keadaan duduk. Ya. Kemudian tadi disampaikan ya bahwa kalau sifatnya itu sholat sunnah ya. Tadi kan kita bicara sholat wajib ya. Jika sifatnya sholat sunnah, maka kita punya pilihan. Saya ulang sekali lagi, jika sifatnya itu sholat sunnah ya, jika sholat yang kita tunaikan itu adalah sunnah hukumnya, maka kita punya pilihan. Kalau sholat wajib tidak ada pilihan sama sekali, rukunnya itu berdiri ya, kecuali ada udzur syar'i ya, kecuali ada udzur syar'i. Tapi apabila itu sholat sunnah, maka kita punya pilihan, boleh duduk, boleh berdiri ya, nggak ada masalah. Cuma orang yang sholat dengan duduk mendapatkan setengah pahala dari orang yang sholat berdiri. Hadisnya yang berbunyi, innas sholata al-qa'id ala nisfi min sholatil qa'im ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad ya. Artinya apa? Sesungguhnya sholat orang yang duduk, yang dimaksud sholat sunnah tentunya ya, itu mendapatkan setengah pahala, setengah ganjaran daripada orang yang sholat dalam keadaan berdiri ya. Maka dulu Rasulullah dan para sahabat kalau sholat sunnah ya, di perjalanan sholat malam itu biasanya nggak turun, tetap aja jalan ya. Sholat duha dan lain sebagainya ya, mereka tetap aja jalan tapi di atas tunggangannya. Berbeda apabila itu sholat wajib, maka mereka turun dari tunggangannya dan melaksanakan sholat. Ini di hadis yang lainnya disebutkan seperti itu. Maka jenengan juga sedemikian ya. Kalau jenengan naik kereta ya, kalau jenengan naik mobil, jangan sholat dengan duduk. Kemarin ada ibu-ibu tanya ya di kajian, Ustadz, saya ini biasa sholat duduk ketika perjalanan. Nah ini salah. Kenapa? Karena kita ini sudah mendapatkan rukhsah ya, jamak dan qasar ya. Jadi tidak perlu kita ini sholat duduk di atas kendaraan. Kalau seandainya kita ini tidak mampu berhenti di waktu maghrib, maka berhentilah di waktu isya untuk menjamak sholat maghrib dan isya ya. Bukan sholat maghrib di atas kendaraan, bukan sholat maghrib di atas kereta, tidak seperti itu caranya. Bukan sholat duhur di atas kereta ya, bukan sholat asar di atas kereta, tidak. Kalau memang kita masih mampu untuk sholat wajib dalam keadaan berdiri, maka kita sholat dalam keadaan berdiri. Caranya bagaimana? Ya harus belajar. Contohnya tadi sholat jamak qasar ya. Kalau kita dalam perjalanan, misal lewat tol, perjalanannya panjang, ya udah nanti di rest area itu dijamak ya, di rest area dijamak, bukan gantian ya, gantian sholat di dalam mobil, di dalam bis ya, di dalam kereta, tidak seperti itu ya. Saya kira masih bisa ya, masih bisa sholat itu dijamak di waktu-waktu tertentu kalau kita dalam perjalanan ya. Cuma memang ya, terkadang ini sedikit sekali di antara saudara-saudara kita yang paham tentang hal sedemikian. Saya pernah itu perjalanan dari Jogja ke Jakarta,
naik bis lama ya, naik bis itu wis kapok juga ya. Naik bis Jogja Jakarta itu capek emang ya, nggak bisa jalan-jalan, enak naik kereta emang ya. Nah itu berhenti kan, biasanya ada tempat pemberhentian, makan dan lain sebagainya, sholat ya. Itu ada banyak sekali bis yang berhenti barengan dengan bis yang saya naiki waktu itu. Dan tahu apa yang terjadi? Ketika semuanya turun, semuanya fokus ke tempat makan ya, semuanya fokus ke tempat makan ya. Dan ternyata yang di tempat sholat itu cuma kalau nggak salah 3 atau 4 orang. Padahal itu kurang lebih ada 8 atau 10 bus ya. Padahal yang di dalam bus itu ada yang jenggotan, ada yang pakai peci, ibu-ibunya rata-rata pakai jilbab ya. Tapi ketika berhenti, dan tentu saja ketika kita berangkat itu adalah sebelum waktu maghrib ya, otomatis ketika kita jalan tidak sempat kita sholat maghrib ya. Harusnya ketika berhenti di jamak ya, maghrib dan isya. Tapi itu yang melakukan sholat cuma 4 orang atau 5 orang. Dan alhamdulillah sopir yang tempat yang saya naikin itu ikut sholat di jamak. Masya Allah ya, untung ya. Kalau supirnya gak sholatnya bahaya, kecelakaan bisa repot. Antum kan udah tahu kaidahnya ya. Kalau Allah mengadab orang yang maksiat itu nggak pandang bulu ya. Orang bermaksiat di satu tempat, antum berada di situ, maka Allah mengadabnya nggak pandang bulu. Bayangin satu bus yang sholat antum doang ya, diadab ya, antum kena adab gitu ya. Nah, kayak berlundung ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu cuma 4 atau 5 orang. Dan itu saya perhatikan karena saya penasaran ya. Jadi setelah saya makan, masjidnya saya perhatikan gitu. Ini ada orang sholat gak setelah makan ini? Ada orang sholat gak setelah makan? Dan ternyata sampai bisnya berangkat gak ada yang sholat, cuma 4 atau 5 orang. Nah untuk bilang minta alim. Ya, makanya belajar. Padahal kita diberikan rukhsah, ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebenarnya agama ini mudah. Yang susah itu yang nggak pernah belajar. Taib ya. Jadi itu ya kesimpulannya. Kalau kita merujuk kepada kitab yang asli, walaupun tentu saja kita tidak bisa baca semuanya karena sangat banyak sekali penjelasan Syekh di kitab tersebut. Ya. Jadi sholat wajib, ya, sholat wajib 5 waktu hendaknya dilakukan dengan cara berdiri bila mampu. Jika tidak mampu, ya, karena udzur boleh, ya, dengan duduk. Sedangkan sholat sunnah dari awal itu sudah punya pilihan kita. Ya, boleh berdiri, boleh duduk. Apalagi kalau jenengan pengen sholat malam ya dengan durasi yang lama, boleh duduk ya. Tapi orang yang duduk pahalanya setengah pahala orang yang berdiri. Toyib. Ya. Kemudian di sini ada yang menarik ya, yang ingin saya sampaikan. Ditulis oleh penulis di kitab aslinya tentang hukum orang yang sholat dengan bersandar. Ya, nggak ada di sini, tapi di kitab aslinya ada. Ada sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan beliau mengatakan bahwa hadis ini menurut syarat hadisnya itu sesuai dengan syarat hadis Bukhari dan Muslim, dan Imam Dhahabi pun menyetujui hadis ini ya. Bunyinya apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa hamala lahma ittakhadha amudan fi musallah ya'tamidu alaihi. Artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu lanjut usia ya, sudah mulai tua beliau ya, dan mulai hamalal lahma, sudah banyak dagingnya. Banyak dagingnya itu apa? Gemuk gitu ya. Masya Allah sopannya perawi ini ya, mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sudah mulai gemuk ya, sudah mulai banyak dagingnya dan sudah mulai tua. Sebagaimana kita ketahui ya, di akhir usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh Rasulullah sempat sakit dalam kurun waktu yang lama. Ya. Sakit dalam kurun waktu yang lama karena racun wanita Yahudi ya, jadi Rasulullah ketika makan daging kambing yang diracun itu, salah satu sahabat makan langsung mati ya. Tapi Rasulullah mendapatkan wahyu untuk memuntahkan makanannya, dan ternyata asar atau bekas racunnya itu masih masuk dalam tubuh Rasulullah, dan Rasul itu sempat sakit dalam kurun waktu yang lama.
Dan itulah yang menyebabkan beliau menjadi sebab beliau meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Rasulullah mulai tua dan dagingnya mulai banyak, ittakhadha amudan fi musollah ya'tamidu alaihi. Beliau itu sering kali atau terkadang itu kalau sholat itu mendekati tiang. Tujuannya apa? Untuk bersandar atau memegang tiang tersebut. Ya. Hadisnya diriwayatkan Imam Hakim dan Imam Tahawi menyetujui hadis ini, bahwa hadis ini sahih sesuai dengan garis kriteria sanad Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kalau jenengan misal tadi sakit, kalau berdiri lama nggak mampu, cari tempat pojok. Nah, cari tempat yang paling pojok. Nah, jadi kalau capek bisa sandaran sedikit-sedikit Dan itu ada riwayat yang sedemikian dan dibolehkan. Toib. Nah, kita baca lagi di kitab Orang yang sholat dengan duduk tidak boleh meletakkan sesuatu yang tinggi di atas tanah yang dia bersujud di atasnya. Akan tetapi dia cukup menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya, sebagaimana yang telah kami katakan manakala dia tidak bisa meletakkan keningnya di atas tanah. Maksudnya apa ini? Misal kita sakit, kita sholat dalam keadaan duduk, terus kita berpikir, wah kalau saya dalam keadaan duduk saya nggak bisa sujud, kening saya tidak bisa menyentuh lantai, maka dia cari sofa. Dicari sofa, ditaruh di depan tempat duduknya itu, kemudian supaya bisa menyentuhkan keningnya ke tempat itu. Tidak seperti itu, tidak sedemikian. Maka yang dilakukan cukup menggunakan isyarat. Isyaratnya seperti apa? Misal ketika sujud itu harus lebih rendah daripada ketika ruku. Dan tentu saja ketika ruku harus lebih rendah daripada ketika berdiri. Dan ada yang menarik, yang mungkin ada beberapa saudara kita ini nggak paham bagaimana sholat dengan duduk. Ini ditulis oleh beliau, tapi nggak ada di sini, ada di buku aslinya. Makanya kalau jenengan ada ada rezeki jenengan beli buku aslinya itu yang 3 kitab itu yang banyaknya itu 1500 halaman. Nah, Toib, ini di halaman 134. Nah, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Daruqutni, juga Baihaqi dan Hakim. Hadisnya bunyinya seperti ini: wa kana yajlisu mutarabbian. Kalau nggak ada di sini, kalau jenengan pengen warat-warat dikit, monggo jenengan tulis warat-warat dikit. Artinya apa? Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sholat sambil duduk menyilangkan kedua kakinya. Jadi sifat duduknya Muhammad alaihi salatu wasallam ketika beliau sholat dengan duduk itu dengan menyilangkan kakinya. Menyilangkan kakinya maksudnya apa? Bersila, seperti Mas Andi tadi, masya Allah. Saya lihat tadi Mas Andi sholat itu sambil bersila gitu. Memang seperti itu sunnahnya gitu ya. Kalau sembojong Ustaz boleh. Cuma kalau pengen lebih mirip dengan sholatnya Rasulullah SAW ketika beliau duduk ketika beliau duduk dalam keadaan sholatnya itu, maka sholat kita dalam keadaan bersila. Bukan selonjoran kaki gitu nggak kuat Ustaz, rematik aku Ustaz, nggak apa-apa sini. Kalau nggak kuat geringgingan kesemutan, rematik selonjorno atau apa-apa Tapi maksudnya kalau kita mau duduk dan mampu maka hendaknya duduknya dengan posisi bersila. Bersila itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Daruqutni dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan. Sholat di bahtera dan pesawat. Boleh melakukan sholat fardu di bahtera, begitu juga di pesawat. Dia boleh sholat dengan duduk pada keduanya bila khawatir dirinya akan jatuh. Boleh bersandar kepada tiang atau tongkat karena usia lanjut atau karena tubuh yang lemah.
Yang poin yang nomor 10 tadi sudah kita sampaikan hadisnya ya. Bersandar kepada tiang, kepada tembok, kepada tongkat ya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian di poin yang ke-8 tadi ya, sholat fardu ya, sholat wajib yang 5 waktu ya, di atas kapal, di atas pesawat. Kalau memang tidak memungkinkan ya untuk berdiri, maka boleh dengan duduk ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri ada waktu-waktu sholat yang mau nggak mau kita harus sholat di atas kendaraan itu. Contoh apa? Sholat subuh misalnya. Ya. Anda kalau kedapatan tiket kereta kan, sering Surabaya Jakarta dulu itu, kadang ada beberapa jadwal tiket kereta itu yang sholat subuhnya itu pasti di atas kereta. Ya. Pasti di atas kereta. Kalau nunggu di sana sudah telat sholat subuhnya ya. Sedangkan sholat subuh waktunya terbatas. Maka apa yang dilakukan? Kalau mampu sholat dengan berdiri, maka sholat dengan berdiri. Dilihat, karena ada sebagian kereta itu ada tempat buat sholat. Ya. Tapi sing biasanya murah-murah itu nggak ada tempatnya. Gitu. Ya, yang murah-murah nggak ada tempatnya. Gitu. Ya, nggak ada tempatnya. Kalau nggak ada tempatnya biasanya masih bisa sih. Ya di sela-sela itu loh. Apa namanya? Kalau ekonomi itu masih bisa ya. Ekonomi masih bisa. Kalau itu saudara kita sendiri itu masih bisa. Tapi kalau yang eksekutif dan lain sebagainya itu susah emang sholatnya. Lalu bagaimana? Ya sholat dengan duduk ya. Itu boleh ya. Kalau ada udzur syar'i ya. Tapi kalau memang masih mampu berdiri, kita usahakan berdiri walaupun tidak menghadap kiblat ya. Walaupun tidak menghadap kiblat ya. Pembahasan menghadap kiblat sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kalau memang tidak mampu ya boleh ya. Boleh ya. Kita menghadap kemana arah kita bisa menghadap ya. Jadi ya kalau di atas pesawat, di atas kereta, di atas kendaraan, misal apapun itu kendaraannya, apabila memang tidak memungkinkan untuk sholat dengan berdiri, maka boleh dengan sholat dalam posisi duduk. Taib. Nah, kemudian menyatukan antara berdiri dan duduk. Ya. Boleh melaksanakan sholat malam dengan berdiri atau dengan duduk tanpa alasan. Boleh juga menyatukan keduanya, yaitu sholat dan membaca dalam keadaan duduk. Ya, dan sebelum ruku ya, dia berdiri lalu membaca sisa ayat-ayatnya dengan berdiri, kemudian ruku dan sujud, kemudian melakukan hal yang sama pada rakaat kedua ya. Jadi ya ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, apabila memang ada udzur dan kita berbicara tentang sholat wajib ya, maka boleh ya dengan keadaan berdiri, kalau tak mampu dengan keadaan duduk, atau menggabungkan keduanya. Misal, anak pernah itu bertemu dengan salah satu syekh Saudi. Dia termasuk yang punya kedudukan di pemerintahan ya. Jadi kalau ada orang yang mau dipenggal kepalanya itu, ya itu urusannya sama dia. Ya, urusannya sama dia. Dia yang bagian ketemu sama keluarga yang terbunuh dulunya, ya, yang dibunuh sama orang itu, ya. Kemudian ketemu dengan keluarga pembunuh dan lain sebagainya, kemudian berkonsultasi dengan pemerintah dan lain sebagainya. Itu kerjaan dia ya. Masya Allah ya, ilmunya sangat luar biasa dan gelarnya sudah doktor. Beliau diuji dengan sakit lutut ya. Jadi lututnya itu diganti dengan plat besi ya. Masya Allah ya. Kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu itu plat besi atau plat aluminium ya Pak Cep ya. Bukan semerap pulang ya. Yang penting diganti ya. Lututnya diganti dengan plat Allahu alam lah intinya. Ya, dua-duanya. Itu saya lihat beliau kalau sholat itu menggabungkan antara berdiri dengan duduk atau dengan gerakan yang lainnya. Jadi di rakaat pertama beliau masih bisa berdiri. Ya, di rakaat pertama beliau masih bisa berdiri. Tapi sudah di rakaat kedua udah nggak bisa lagi. Nah itu boleh. Ya, boleh. Jadi semampu yang kita bisa. Atau mungkin dengan kursi. Ya, karena mungkin ada sebagian orang itu yang nggak bisa sujud. Ya, nggak bisa sujud, bisa ruku tapi nggak bisa sujud karena nggak bisa dilipat ini lututnya ya, tidak bisa dilipat. Maka boleh dengan bawa kursi, duduk ya ketika dia ruku misal. Ketika dia sujud dia duduk gitu ya. Ya misal dia berdiri ruku kemudian mau sujud nggak bisa, i'tidal mau sujud nggak bisa ya maka dia duduk dan lain sebagainya. Jadi boleh ya digabung boleh. Kemudian di poin yang ke-12, bila sholat dengan duduk ya maka duduknya bersila atau duduk lainnya yang dirasa nyaman. Sudah kita sampaikan tadi hadisnya bahwa yang paling baik tentunya
duduk dengan bersila sebagaimana Rasulullah SAW duduk ya. Namun apabila memang tidak nyaman dan duduk yang lain posisinya itu lebih nyaman, boleh ya dengan posisi yang lainnya. Taib. Nah, ini poin berikutnya. Ya. Salat dengan memakai sandal. Salat dengan memakai sandal. Penulis ya, muallif ya, pengarang Syekh Muhammad bin Rasul Al-Albani rahimahullah berkata, boleh sholat dengan berdiri tanpa sandal sebagaimana boleh dengan memakai sandal. Kita baca lagi, kita lanjutkan. Yang lebih utama adalah sholat tanpa sandal di satu waktu dan dengan memakai sandal di waktu yang lain menurut keadaan yang mudah baginya. Hendaknya tidak memaksakan diri untuk memakainya maupun melepaskannya. Akan tetapi bila kebetulan tidak memakai sandal, maka sholat tanpa memakai sandal. Dan bila kebetulan memakai sandal, maka sholat dengan memakainya, kecuali dalam keadaan insidental. Ya, jadi dua poin ini akan kita bahas. Ya, di sini di kitab yang aslinya di halaman 136. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Idza shalla ahadukum fal yalbis na'laihi aw liyakhla'huma baina rijlaihi wa la yu'dhi bihima ghairah." Artinya apa? Apabila salah seorang di antara kalian hendak mengerjakan sholat, hendaknya dia mengenakan sandalnya atau dia melepaskannya dan menaruhnya di antara kedua kakinya. Janganlah dia mengganggu yang lain karena sandal tersebut. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, kalau kita mau sholat, kalau pakai sandal silahkan, kalau nggak pakai sandal silahkan, ya. Dan kalau kita melepas sandalnya, maka jangan taruh sandal itu di tempat yang bisa mengganggu orang lain. Ya. Misal kita lepas sandalnya ditaruh di depan orang yang sholat di samping kita, tentu saja tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ya, Imam Al-Hakim. Kemudian ada yang menarik. Ya, ada yang menarik tentang pembahasan sholat dengan sandal ini. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Khaliful Yahud." Ya. Selisihilah. Susah ngomongnya ya. Selisihilah orang-orang Yahud. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim. Sesungguhnya mereka itu tidak sholat menggunakan sandal. Wala khifafihim. Ya. Dan mereka juga tidak sholat menggunakan khuf. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya. Kalau kita melihat hadis ini tanpa melihat hadis yang lain, maka seolah-olah, coba jenengan dengarkan ya, sabda Rasulullah tadi. Selisihilah orang-orang Yahud. Karena sesungguhnya orang-orang Yahud itu kalau sholat tidak pakai sandal dan tidak pakai khuf. Maka seolah-olah memakai sandal ini perintahnya wajib apa sunnah? Wajib. Nah, disitulah pentingnya kita mengkorelasikan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Ya. Jadi tidak cukup. Ya. Kita ini mendapati satu hadis terus langsung mengambil istinbat dalil, mengambil sebuah hukum dari hadis tersebut, tidak cukup. Harus dikorelasikan dengan hadis-hadis yang lain. Atau dengan mungkin ijtihad para sahabat, atau dengan mungkin asbabun nuzulnya, atau dengan mungkin dikorelasikan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, karena tidak bisa dalil itu berdiri sendiri ya, tanpa didukung dengan dalil-dalil yang lainnya ya. Apalagi kalau hadis ya, Seperti ini tadi, kalau kita baca secara garis besarnya seolah-olah menggunakan sandal itu wajib di dalam sholat. Ya, makanya kalau orang baca hadis terus, wah ini berarti wajib ini ya sholat menggunakan sandal, langsung aja ujuk-ujuk masuk Masjid Al-Ikhlas gawe sandal. Tapi tidak seperti itu, harus dikorelasikan dengan hadis yang lain. Begitu pula nanti
dengan hukum-hukum sholat yang lainnya. Ya, begitu pula nanti dengan hukum-hukum sholat yang lainnya. Misal takbir, ya, dalam satu riwayat seperti ini, dalam riwayat lainnya seperti ini. Maka daripada itu kita ini mengkorelasikan hadis, mengumpulkan banyak hadis. Tujuannya apa? Supaya wawasan kita ini lebih luas, lebih bijak dalam bersikap. Ya. Jadi kalau kita bacakan hadis yang lainnya, bahwa Rasulullah mengatakan boleh pakai sandal, boleh tidak pakai sandal, akhirnya kita lega. Oh ternyata sholat tidak pakai sandal itu juga boleh, walaupun Rasulullah menyuruh atau menganjurkan memakai sandal supaya menyelisihi orang-orang Yahud. Makanya jenengan kalau dalam perjalanan, misal yang suka nggak tahu ya, misal ke Bromo ya, mendaki gunung dan lain sebagainya, kalau sholat nggak usah dilepas sandalnya, ya, nggak usah dilepas sandalnya, cukup sholat menggunakan sandal dan sepatunya. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita kalau mau mengambil istinbat hukum, maka perlu mengkorelasikan hadis dengan hadis yang lainnya atau dengan dalil-dalil yang lainnya. Taib. Dikatakan di nomor yang 15 di kitab kecil di antara tangan kita ini, bila seseorang melepas sandalnya, maka dia tidak boleh meletakkan sandalnya di sisi kanannya, akan tetapi di sisi kirinya, bila di sisi kirinya tidak ada orang yang sholat. Bila ada, maka dia tidak boleh meletakkan sandalnya di antara kedua. Bila ada, maka dia meletakkan sandalnya di antara kedua kakinya. Itulah perintah ya yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya itu apa? Kalau naruh sandal, misal kita mau melepas sandal, jangan sampai memutus soft. Ya, kalau di sebelah kiri kita, otomatis tidak ada yang sholat. Biasanya yang sholat adalah sebelah kanan. Ya, dan jangan ditaruh sebelah kanan, kalau bisa di antara dua kaki kita atau di belakang dan lain sebagainya. Bahkan di dalam hadis yang lain ya disebutkan, walaupun memang riwayatnya masih dipertanyakan ya, sahih atau tidaknya, dilarang menaruh sandal di depan. Ya. Dilarang menaruh sandal di depan. Tapi Ustaz, kalau saya taruh belakang hilang, Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya sesuaikan dengan kondisi antum aja ya. Sesuaikan dengan kondisi antum. Baik. Ya. Ya. Kemudian di poin yang nomor 16, ya, imam boleh sholat di atas tempat yang tinggi seperti mimbar untuk mengajari masyarakat. Dia berdiri di atasnya, bertakbir, membaca dan rukuk di atas mimbar, kemudian turun mundur hingga memungkinkannya untuk sujud di atas tanah di dasar mimbar. Kemudian kembali ke atas mimbar, dia melakukan pada rakaat selanjutnya sebagaimana yang dia lakukan pada rakaat pertama. Ya, jadi boleh ya sholat di tempat yang tinggi ya, dengan maksud ya memberikan contoh kepada orang-orang yang lainnya. Tapi ini tidak kita bahas secara panjang lebar ya. Ini ada pembahasan yang cukup penting ya. Di poin selanjutnya tentang kewajiban sholat menghadap sutrah dan mendekat kepadanya. Ini sudah masuk waktu sholat nih. Tereng. Kok tadi bunyi titit itu mboten? Hah? Mboten nih. Saya kira bunyi. Oh sudah. Oh gitu ya. Kalau sudah nggih, adzan terlebih dahulu mumpung ini berhentinya enak ini ya. Sebelum kita bahas ya tentang sutrah ini. Karena kalau kita bahas sutrah ini ada khilaf dan perbedaan pendapat di antara ulama itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Thayyib, ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di nomor yang ke-17 ya. Kewajiban salat menghadap sutroh dan mendekat kepadanya. Ingat ya, jika kita berbicara sesuatu itu wajib, maka ketika kita meninggalkannya kita dihukumi berdosa. Saya ulang sekali lagi, ketika sesuatu itu hukumnya wajib, maka ketika kita meninggalkannya maka hukumnya berdosa. Maka daripada itu ulama itu sangat berhati-hati ketika memfatwakan sebuah hukum ya. Kenapa? Karena jangan sampai dia mewajibkan sesuatu yang tidak Allah dan Rasulullah wajibkan, atau jangan sampai dia membolehkan ya, sesuatu yang Allah dan Rasulullah tidak bolehkan gitu. Ya. Makanya juhud ulama itu ya, untuk memfatwakan sesuatu itu sangat berat, beneran sangat berat. Ya.
Maka jangan heran Imam Syafi'i itu jarang tidur malam. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah itu jarang tidur malam, menghabiskan waktu itu untuk memikirkan permasalahan-permasalahan fikih. Ya, sampai beliau ya itu meninggal karena sakit apa? Sakit apa? Ambeien, wasir. Ya, kenapa? Karena beliau itu sering duduk, sering begadang. Ya, jadi beliau sampai sakit hanya untuk memberikan peran yang besar bagi umat, ya, memahamkan umat terhadap perkara agama ini. Berikut pula tentang sutroh ini. Ya. Mungkin kita sudah pernah dengar bahwa ketika kita berbicara tentang sutroh sholat, maka kita akan berbicara tentang ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun hendaknya kita bijaksana dalam menyikapi perbedaan tersebut, ya. Karena mereka sebelum memfatwakan itu ya, itu telah berjuang keras gitu, dan tidak sembarangan ya untuk memfatwakan sebuah hukum. Ya. Karena beliau ketika mau memfatwakan sebuah hukum harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Maka daripada itu kalau kita mengambil pendapat yang satu, tidak mengambil pendapat yang lainnya, hargailah mereka. Ya. Meninggalkan pendapat yang lainnya, kita tetap menghargai mereka selama mereka memang memiliki niat yang baik dan juhud mereka sudah ya, memang sampai sebatas itu ya, kemampuan mereka kita hargai. Tentunya terkait permasalahan sutroh ini, Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan wajib, ya, wajib berarti kalau tidak melakukan dosa. Wajib sholat menghadap ke sutroh. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara masjid dan yang lainnya. Maksudnya apa? Sholat di dalam masjid maupun sholat tidak di dalam masjid, misal dalam perjalanan, maka tetap wajib menggunakan sutroh. Ya, ini pendapat beliau rahimahullah. Ya. Besar dan kecilnya berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusalli illa ila sutroh, ya, wala tada ahadan, ya, yamurru baina yadaik, fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'hul qarin. Artinya apa? Janganlah engkau sholat kecuali menghadap ke sutroh, dan janganlah engkau membiarkan seorang lewat di depanmu. Bila dia menolak maka lawanlah dia, karena ya yang bersamanya adalah qarin atau jin atau setan dan lain sebagainya. Ya. Wajib mendekat kepada sutroh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan demikian. Ya. Jadi dalam hadis yang disebutkan ini, ya, seolah-olah la tusalli illa sutroh, ya. Janganlah kalian sholat kecuali kalian menghadap sutroh. Jadi seolah itu perintah, kewajiban, ya. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, terkadang ketika kita memahami satu hadis, ya, itu tidak cukup dengan hadis itu sendiri, perlu dikorelasikan dengan hadis-hadis yang lain, ya. Karena beberapa ulama, ya, itu berpendapat bahwa sutroh itu hukumnya sunnah. Saya ulang sekali lagi, hukumnya apa? Sunnah. Dan beliau menganggap sutroh hukumnya wajib. Nah, dalilnya sedemikian, hadisnya sharih, ya. Sharih itu artinya jelas. La tusalli illa ila sutroh. Janganlah kalian sholat kecuali kalian menghadap sutroh. Nah, kemudian ada hadis yang lainnya, ya, yang seolah-olah ini bertentangan dengan pendapat beliau. Ya. Hadisnya bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau Imam Bukhari, ya, dalam sahihnya berbunyi aqbaltu raqiban ala himarin atani. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku ini ya pernah datang menunggangi keledai betina, ya. Datang kemana? Mendatangi orang-orang yang sholat, ya. Wa ana yauma id qad nahaztu al-ihtilam, dan aku pada waktu itu tuh sudah menginjak akil balik atau mau menginjak akil balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, ya, bimina ila ghairi jidar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di Mina tanpa menghadap ke dinding. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas itu sudah balik atau hampir balik. Jadi seolah-olah ini
garis bawahi bahwa pada waktu itu akalnya Abdullah bin Abbas ini sudah bisa dipertanggungjawabkan, ya, karena umurnya ini sudah balik atau hampir balik. Akalnya bisa dipertanggungjawabkan, hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan Abdullah bin Abbas ini melihat Rasulullah sholat di Mina tanpa menghadap dinding. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ulama yang mewajibkan sutroh, ya, berpendapat iya Rasulullah memang tidak menghadap dinding, tapi Rasulullah, ya, mengambil sesuatu sebagai sutroh beliau, walaupun tidak ada keterangan di sini. Tapi penafsirannya mereka yang mewajibkan sutroh sedemikian. Tapi penafsiran mereka yang mengatakan sutroh itu sunnah tidak sedemikian, seperti Imam Syafi'i, ya, mengatakan makna tidak menghadap dinding itu adalah ila ghairi sutroh, ya, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Maksud daripada tidak menghadap dinding itu adalah tidak menghadap sutroh, ya. Dan diriwayatkan lagi oleh Al-Bazzar, ya, rahimahullah, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli al-maktubah laisa li syai'in yasturuhu, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat wajib, ya, yang di hadapannya itu tidak ada sutroh, ya. Ibnu Battal juga mengatakan annal imam yajuzu ayyusolli ila ghairi sutroh. Ibnu Battal mengatakan imam itu boleh sholat walaupun dia tidak menghadap sutroh, ya. Jadi di sini kita dihadapkan oleh perbedaan ulama, ya, yang sebagian mengatakan sutroh itu wajib, yang sebagian mengatakan sutroh itu sunnah. Dan saya sendiri lebih condong kepada pendapat bahwa sutroh itu sunnah, ya, sunnah muakkadah, ya, bukan wajib. Tapi kalau jenengan berbeda dengan saya nggak ada masalah, ya, karena keduanya juga memiliki dalil satu sama lain. Tapi ada konsekuensi ketika kita memilih pendapat di antara dua pendapat tadi. Misal, kalau kita berpendapat bahwa sutroh itu sunnah, ya, berpendapat bahwa sutroh itu sunnah, seperti yang ditanyakan Sinten kemarin, Pak Acip atau siapa itu di pertemuan sebelumnya. Kita sholat ngadep punggungnya jamaah yang lain, ya, kemudian jamaah yang lain kesuwen ngenteni kita kesuwen ngenteni kita kelar sholat, ini sudah jam istirahat siang, wetengku wis selesai, ya. Kalau aku ngenteni kelar sholat, nah, nanti jam istirahat saya kurang, akhirnya dia bangkit berdiri pergi meninggalkan. Apabila kita berkeyakinan bahwa sutroh itu sunnah, ya, maka cukup, nggak usah kita jalan-jalan, ya, untuk mendekat kepada sutroh. Nah, ini konsekuensi apabila kita beranggapan bahwa sutroh itu sunnah. Sebaliknya, kalau jenengan beranggapan bahwa sutroh itu wajib, maka ketika jenengan tidak ada sutroh, maka wajib untuk mencari sutroh, gitu. Ya, apabila itu tidak terlampau jauh, ya, maka jenengan harus mendekat, ya, 1 langkah atau 2 langkah. Tapi kalau terlampau jauh, ya, banyak ulama yang mengatakan tidak perlu untuk mendekat. Ya, ini berbicara tentang sutroh wajib atau tidak wajib, ya. Jadi sebagian mengatakan itu wajib, sebagian mengatakan sunnah. Dua-duanya memiliki dalil dan kita menghargai pendapat tersebut karena memang sudah sunnatullah bahwa kita ini akan banyak berbeda pendapat dalam permasalahan furu'iyah atau cabang. Jadi ini tidak masalah, ya. Tidak ada masalah kalau kita berbeda dalam hal perihal cabang, itu tidak masalah. Yang penting bukan akidah, ya. Kita yang berbeda satu sama lain, ya. Jadi udah biasa, ya. Mau jenengan sholat mengangkat tangan 3 kali atau mengangkat tangan 4 kali tidak ada masalah, ya. Karena ada seorang itu sudah baca 1 kitab, ya. Kemudian dia lihat di kitab itu bahwa mengangkat tangan, maksudnya takbir dengan mengangkat tangan ini ketika sholat itu 4 kali, ya. Ketika pertama takbiratul ihram, kedua ketika kapan? Ruku, ketiga ketika kapan? Iktidal, bangkit dari ruku, yang keempat ketika kapan? Bangkit dari rakaat kedua. Nah, dia baca 1 riwayat itu. Nah, kemudian dia nganggep itu benar, gitu. Yang lain salah. Akhirnya setiap orang ketemu yang dia ketemu nggak seperti dengan dia, ditegur semua. Sing bener ngene lho. Nah, ngono. Sing bener ngene ngono. Nah, padahal ternyata ada 2 riwayat itu, ya.
Ada dua riwayat ya. Riwayat yang pertama itu ya, sebagaimana kita lihat dalam mazhab Syafi'i ya, riwayat yang pertama itu 3 kali mengangkat tangan, dan riwayat yang kedua itu 4 kali mengangkat tangan, dan ini dua-duanya diriwayatkan oleh mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah ya, ulama Syafi'iyah. Jadi kalau kita sholat, riwayat yang pertama misal 3 kali mengangkat tangan adalah pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika menuju ruku, dan yang ketiga adalah ketika bangkit dari ruku, cukup 3. Ini satu riwayat sendiri. Kemudian di riwayat yang lainnya 4 kali. Kapan? Ketika bangkit dari rakaat kedua. Jadi kalau kita bijak ya, kita bisa menyikapi sesuatu itu dengan baik ya. Kita bisa menyikapi sesuatu itu dengan baik. Begitu pula nanti kalau kita bahas tentang sholat, ini akan banyak perbedaan. Misal ketika kita mau turun ya dari i'tidal ke sujud, itu mana dulu itu ya, tangannya dulu ya, lututnya dulu atau kepalanya dulu ya? Yang benar yang mana ini ya? Yang benar yang mana ya? Itu akan ada perbedaan pendapat di situ ya, yang perlu kita kaji nanti lebih dalam. Intinya ya, dalam bab sutroh ini ulama berbeda pendapat. Jenengan mau ambil yang wajib monggo, mau ngambil yang sunnah monggo, tapi saya condong kepada banyak pendapat para ulama yang mengatakan sutroh itu hukumnya sunnah, tidak wajib ya, tidak wajib. Taib. Kemudian di poin yang 19 ya, kita lanjutkan. Jarak antara tempat sujud Nabi dengan dinding adalah seukuran domba ya, bisa lewat. Barang siapa melakukan hal itu, maka dia telah mendekati ke sutroh yang diwajibkan ya. Jadi ini ada sebuah hadis ya, tapi tidak perlu kita baca ya, karena nanti waktu kita terbatas. Maksudnya itu adalah jaraknya Nabi dengan sutroh itu ya jarak yang bisa dilewati oleh domba atau keledai ya. Jadi tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh. Itu yang poin yang perlu kita garis bawahi. Kemudian di poin berikutnya adalah kadar tinggi sutroh. Sutroh harus setinggi 1 atau 2 jengkal dari permukaan tanah, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhiratir rahil ya, falyusalli wala yubali man wara'a dzalik." Artinya apa? Bila seseorang dari kalian meletakkan di depannya seperti sandaran pelana, maka silakan sholat dan tidak usah peduli dengan siapa yang lewat di belakangnya. Jadi di sini ulama itu mengkira-kira pelana itu tingginya seberapa ya, dan tombak yang biasa dipakai untuk sutroh itu tingginya seberapa ya, itu kira-kira minimal itu ya, sebagian pendapat mengatakan 2 jengkal ya, 2 jengkal. Jadi kalau mau sholat dengan sutroh paling tidak itu tingginya itu kurang lebih segini lah ya, memiliki tinggi dia ya, bukan hanya sekedar hand sanitizer gitu hand sanitizer ditaruh di depan gitu, atau aqua gelas ditaruh di depan terus jadi sutroh ya. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Nasir Al-Albani. Namun di pendapat yang lain kadang mengatakan cukup hanya dengan sebuah tanda ya, cukup dengan sebuah tanda, walaupun itu adalah sebuah garis, walaupun itu adalah sebuah karpet. Kalau nggak salah ini adalah fatwa Syekh bin Baz rahimahullah gitu. Makanya jangan heran kalau ketemu beberapa Syekh Saudi sholat itu cukup pakai sajadah ya. Kenapa? Karena beliau itu mungkin mengambil fatwa Syekh bin Baz rahimahullah yang kalau menggunakan sutroh itu ya cukup hanya dengan garis atau sajadah. Walaupun memang ya, kalau kita berbicara tentang sutroh, terlepas hukumnya itu sunnah atau wajib, maka yang lebih dikuatkan oleh para ulama adalah sesuatu yang memiliki tinggi atau sesuatu yang bisa menghalangi orang untuk melewati kita ya. Jadi sesuatu yang memiliki tinggi atau sesuatu yang bisa menghalangi orang lain itu untuk melewati kita ketika kita sholat itu. Jadi terlepas dari hukumnya sunnah atau wajib, maka kalau jenengan menggunakan sutroh, hendaknya dia adalah sesuatu yang memiliki tinggi ya. Sesuatu yang memiliki tinggi ya, paling tidak seperti ijtihad para ulama tadi adalah 2 jengkal setinggi pelana kuda atau pelana tunggangan. Taib. Kemudian hendaknya menghadap ke sutroh secara langsung, karena itulah yang zahir dari perintah sholat menghadap ke sutroh. Adapun berdiri agak ke sisi kanan atau ke sisi kiri sutroh di mana dia tidak menghadap ke sutroh secara lurus, maka hal itu tidak sahih. Jadi yang dimaksud sutroh itu yang ada di depan kita itu ya, bukan berarti nanti tiangnya di sini nah kita anggap
Aku udah sholat di depan sutra. Mana itu sebelah kiri itu. Padahal itu temennya yang di depan sutra ya. Tidak seperti itu, yang harus di depannya. Taib. Boleh sholat menghadap ke tongkat yang tertancap di atas tanah atau yang sepertinya, atau seperti itu maksudnya. Juga menghadap ke pohon atau menghadap ke tiang atau ke istrinya. Wah ini mau sholat gak ada sutra, istrinya lagi baca buku, tarik dek jadi sutra saya sebentar. Ini memang kayak gitu tulisannya, ke istrinya yang sedang tidur di atas kasur dalam keadaan berselimut dan menghadap ke hewan kendaraan sekalipun ia adalah unta. Jadi seolah-olah ini ya menguatkan pendapat beliau bahwa sutra itu adalah sesuatu yang memiliki tinggi. Nah ini poin yang penting berikutnya, mungkin penutup kajian kita pada malam hari ini adalah haramnya sholat menghadap kuburan. Haramnya sholat menghadap kuburan. Di poin yang ke-23 beliau rahimahullah mengatakan tidak boleh sholat ya. Tidak boleh sholat menghadap ke kuburan secara mutlak, baik kuburan para nabi ataupun bukan nabi. Nah tapi ini perlu kita perinci ya. Perlu kita perinci. Jadi nggak boleh sholat menghadap kuburan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tajlisu 'alal kubur wala tusallu ilaiha. Artinya apa? Janganlah kalian itu duduk di atas kuburan. Nah, kalau jenengan itu ya ngubur ya menemani orang untuk dikuburkan ya di makam, jangan duduk di atas kuburan. Nah, ini biasanya kita itu malah cari kuburan yang enak buat didudukin. Nah, itu salah ya. Salah. Jadi sudah dari jauh ini dilihat ini posisi yang paling enak longgo kuburan din. Ya itu malah salah ya. Ya nggak boleh didudukin kuburannya, nggak boleh didudukin. Wala tusallu ilaiha, dan jangan kamu sholat menghadap kepadanya kuburan itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini nggak boleh ya, haram. Ya, sholat menghadap ke kuburan. Tapi perlu kita perinci. Ya, perlu kita perinci. Ya. Hukum ya, secara umum ya, sholat di area kuburan itu memang terlarang. Ya. Namun apabila ada orang yang melakukannya itu perlu diperinci, ya. Diperinci niatnya itu apa, tujuannya itu apa gitu. Ya. Karena ada beberapa macam beragam niat, ya, bermacam sebab dan lain sebagainya. Gitu. Misal ada 4 alasan yang biasanya orang itu sholat menghadap kuburan. 4 alasan ini ditulis oleh beberapa asatidzah kita. Yang pertama adalah orang yang sholat di kuburan dengan tujuan mempersembahkan sholatnya untuk penghuni kubur. Nah, ini yang pertama. Ya, jelas haram. Ya. Jadi dia sengaja bangun masjid ya di dekat kuburan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya memuliakan orang yang di kuburan itu dengan kita sholat di dekat mereka. Nah ini haram, nggak boleh. Ya. Bahkan banyak ya di tempat kuburan ziarah itu dulu itu nggak ada masjid. Ya. Tapi karena sudah ramai dibangun masjid di tempat kuburan tersebut, nggak boleh. Gitu. Bahkan para ulama mengatakan dilihat dulu kalau ada kuburan berdekatan dengan masjid selama nggak menghadap kuburan itu ya, dilihat atau ada jarak, ada space, dilihat duluan mana, duluan masjidnya apa duluan kuburannya. Ya. Kalau duluan kuburannya masih diberikan rukhsah. Oh, kalau duluan masjidnya, maaf kalau salah ya. Kalau duluan masjidnya masih diberikan rukhsah karena tujuannya itu memang membangun masjid terlebih dahulu. Tapi kalau duluan kuburannya ini nggak ada rukhsah. Kenapa? Karena memang tujuannya masjid itu untuk memakmurkan kuburan itu dan lain sebagainya, nggak boleh. Atau memang sengaja ya ada masjid terus digali terus ditaruh orang mayat di situ ya. Itu na'udzubillah min dzalik. Jadi yang intinya alasannya pertama adalah sholat di kuburan dan dengan tujuan memakmurkan kuburan tersebut. Nah itu gak boleh. Nah kemudian alasan yang kedua adalah orang yang sholat di kuburan dengan tujuan tabaruk dengan kuburan tersebut. Nah, ini termasuk bid'ah ya, mungkar dan juga tidak boleh, diharamkan oleh agama kita. Ya jadi tujuannya dia yakin dan percaya. Aku tuh kalau sholat nang masjid wali fulan, masya Allah rezeki melimpah ya. Bojo yang biasanya cerewet akhir ini
ya. Nurut tambah aku. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh. Tujuan tabarruk nggak boleh. Ya, jadi kalau yang pertama tadi itu memuliakan kuburannya, ya, itu nggak boleh. Yang kedua tujuannya dia sendiri yang mencari berkah dengan sholat di masjid yang dekat kuburan tersebut, itu nggak boleh. Ya. Kemudian ketiga, sholat di kuburan tanpa disengaja, ya. Hanya karena kebetulan lewat, ya, nggak tahu ternyata di dalam masjid itu ada kuburannya, ya. Maka ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu diulangi lagi, ya. Ada yang mengatakan, ya, itu hukumnya makruh dan tidak membatalkan sholat, tidak ada masalah, ya. Ini kalau dibahas ini panjang. Ini kan harus pembahasan akidah tersendiri, ya. Ini harus dibahas kitab tauhid dan sebagainya. Intinya saya lebih condong kepada pendapat yang seandainya tidak disengaja maka sholatnya tidak perlu diulangi. Walaupun ada pendapat lainnya yang kalau kita tahu, misal kita sholat terus habis salam pulang ternyata ada kuburannya, maka diulangi sholatnya. Tapi itu bukan pendapat yang saya pilih, itu sebagian ulama. Tapi yang pendapat yang rojih menurut saya dan beberapa asatidzah yang lainnya adalah tidak perlu mengulanginya, ya. Dan tentu saja tidak usah diulangi, tidak usah diulangi lagi, gitu ya. Tidak usah diulangi lagi, ya, karena pernah itu ya, di Jakarta itu ya, karena waktu itu kajian ustadz besar, ya, didatangkan di tempat yang sangat besar dan penuh dengan hadirin. Waktu itu saya jalan, datang waktu sholat maghrib, berhenti, selesai sholat sudah, ya, mau jalan naik motor, ternyata di kuburan itu banyak, di kuburan tuh, di masjid itu banyak kuburannya, gitu ya, di samping-samping sana itu, ya, di dalam-dalam ini, ya, di sela-sela orang, di sela-sela jamaah, bilang mendalik. Di Jakarta itu saya kaget sekali, ya. Tapi kalau pendapat yang kuat tidak perlu mengulanginya, ya. Dan banyak, saya juga pernah sholat di Sidoarjo, udah sering sholat di situ, ya. Udah sering sholat di situ kan. Saya kadang-kadang kan kalau sholat di masjid dekat kerabat saya itu wudunya di rumah gitu, ya. Wudunya di rumah, sholatnya di masjid. Jadi kan nggak tahu, ya, nggak tahu kondisi masjidnya, tidak tahu saya gitu. Nah, suatu ketika saya wudunya di masjid itu, nah, ternyata di belakang belakang masjidnya itu pas kiblatnya itu ternyata kuburan-kuburan pendiri masjid dan kiai tersebut. Astagfirullahaladzim, nggak tahu, padahal saya udah 2 tahun sholat di situ, walaupun tidak sholat tiap hari, ya. Setiap berkunjung ke kerabat 6 bulan sekali itu sholat di situ, ya. Nggak tahu ternyata ada kuburannya, itu nggak ada masalah, ya, kalau tidak sengaja. Tapi tentu saja lebih baik menghindari hal tersebut. Kemudian yang keempat, ya. Jadi kalau yang ketiga tadi kalau tidak sengaja masih tidak batal sholatnya menurut pendapat yang rojih. Kemudian yang keempat adalah sholat di kuburan dengan tujuan sholat jenazah. Ya, ini boleh. Ya, ini boleh. Kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya cukup panjang. Ya, saya bacakan kisahnya saja. Intinya dulu ada seorang wanita hitam, ya, yang biasa jadi marbotnya masjid, ya, suka nyapu masjid. Suatu hari Rasulullah SAW itu kok serasa nggak pernah lihat lagi gitu. Di mana ini kok wanita yang biasa nyapu masjid kok nggak ada gitu. Ya, kemudian dijawab oleh para sahabat, dia sudah meninggal dunia. Rasulullah kecewa, marah pada waktu itu. Ya, kenapa nggak diberitahukan kepada aku? Ya, dia kan masya Allah sudah mengabdi, ya, untuk masjid, ya. Nyapuin masjid, ya. Kenapa nggak beritahukan padaku? Ini menunjukkan, ya, bahwa marbot masjid itu punya kedudukan yang mulia, ya. Kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ojo berseni terus ngawel wae terus, ini rusuh terus, ya. Kayak kita repot, ya. Atau wae iki bayarannya titik, repot lagi tuh, ya. Kalau antum jadi marbot, ya, tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kedudukannya tinggi. Ya, bahkan ini dicari-cari oleh Rasulullah SAW karena ingin keberkahan untuk dia, gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW, ya, bertanya kepada para sahabat, singkat cerita, tunjukkan padaku mana kuburannya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahih ini. Kemudian ditunjukkan, maka beliau menuju kuburannya, kemudian sholat, ya, menghadap kuburannya atau di atas kuburan tersebut, kemudian bersabda, ya, sesungguhnya para penghuni kuburan ini diliputi kegelapan. Sekarang Allah meneranginya lantaran aku sholat di atas mereka atau menghadap mereka. Ya, jadi yang perlu kita garis bawahi, kalau jenengan ketinggalan sholat jenazah dan jenengan itu sayang dengan orang tersebut, ya, atau
kepengen keberkahan dengan orang tersebut ya. Misal naudzubillah ya, kita berlindung kepada Allah, misal orang tua kita meninggal ya, kita dalam keadaan safar keluar kota, dan sunnahnya emang orang meninggal itu harus dikuburkan cepat. Nah, ketika kita datang nggak menemui orang tua kita, maka apa yang kita lakukan? Boleh kita datang ke kuburannya dan sholat jenazah untuk mereka, boleh. Atau teman kita ya, teman kita yang kita sayang, yang berjuang bareng ya, kenal dakwah bareng, hijrah bareng, datang ke kajian bareng, belum sempat sholat jenazah ya, kemudian kita datang ke kuburannya sholat, boleh gitu ya. Tapi jangan sampai sudah 10 tahun sudah 10 tahun ya, terus dengan sholat jenazah di kuburan, nggak seperti itu yang disyariatkan. Disyariatkan itu kalau ketinggalan sholat jenazah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya pada malam hari ini, karena waktu terbatas dan pembahasan ini tidak ada habisnya ya, karena ilmu itu sangat luas ya, dan harus kita dapatkan bertahap demi tahap ya. Yang paling penting ya, itu tadi kita istiqomah dalam menuntut ilmu, dan setiap usaha kita insya Allah akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu ya pembahasan kita tentang sholat menghadap kuburan, itu yang terakhir. Insya Allah kita lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya. Tidak tahu ya nanti ada pertemuan berikutnya atau tidak, karena sudah menjelang Ramadan, ini biasanya libur dan lain sebagainya ya. Dan ini nanti sudah mulai masuk niat takbir, ini sudah mulai masuk gerakan sholat, dan bacaan sholat itu juga termasuk yang penting harus kita pelajari. Dan tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi di awal, hendaknya kita ini memperhatikan sholat kita, baik khusyuknya, baik khusyuk sholat itu maupun ya ilmu daripada sholat itu apakah sesuai dengan Rasulullah atau tidak ya. Karena seandainya kita sholat dengan benar, dengan khusyuk ya, dengan mengikuti Rasulullah SAW, itu udah jaminan Allah kita pasti akan dicegah ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kebatilan dan kemungkaran. Maka jangan heran ada orang ya yang sholatnya baik, mau maksiat itu susah ya, mau maksiat susah. Ada banyak itu ya, beberapa teman ketemu ya, dia itu kalau diajak maksiat sama temannya itu ada aja halangan ya, ada jalangan ya, mungkin karena itu ibadah-ibadah yang sudah ia perjuangkan. Hendaknya kita juga sedemikian. Kalau kita ini merasa susah meninggalkan maksiat, susah meninggalkan riba, susah meninggalkan harta haram, susah meninggalkan pandangan yang terlarang dan lain sebagainya, perbaikilah sholat kita, baik secara kekhusyuannya maupun kualitas ya sholat kita apakah sesuai Rasul atau tidak. Insya Allah apabila sholat kita baik akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin itu. Sebelum kita tutup ada pertanyaan, monggo ya. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan sholat isya. Monggo silakan Bapak. Kalau Ramadan ada kajiannya itu nanti rembukan sama panitia kajian. Kalau saya ini kan cuma penyampai materi, saya ini cuma penyampai materi. Nanti nggih napa to? Oh nggih, napa? Bagaimana hukumnya? Ya. Kalau jenengan lihat di sifat salat Nabi, ya. Nanti jenengan baca, sudah ada bukunya nggih? Ya. Kalau jenengan nanti baca ini sama baca buku yang versi lengkapnya, beliau ini mengikuti pendapat bahwa ketika tasyahud itu dengan menggerakkan jari-jari. Kenapa? Karena beliau itu mensahihkan hadis tersebut ya. Jadi terkadang ulama berbeda pendapat itu karena hukum hadis ya. Jadi ada sebuah hadis nih, sebagian ulama berpendapat hadis ini sahih, sebagian ulama berpendapat hadis ini dhaif. Akhirnya mereka berbeda pendapat dalam hukum ya. Contoh menggerakkan jari, Syekh Muhammad bin Nasrul Albani rahimahullah berpendapat bahwa menggerakkan jari ini hadisnya sahih, makanya dia mengatakan itu adalah syariat, disyariatkan. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan menggerakkan jari itu hadisnya dhaif. Maka daripada itu tidak perlu menggerakkan jari. Nah, di situ udah biasa. Contoh lain misal, adzan ketika bayi lahir, itu ada hadisnya. Kalau adzan ketika orang mati nggak ada hadisnya. Adzan ketika bayi lahir itu ada hadisnya. Cuma hadisnya ini ulama berselisih.
Yang menganggapnya sahih setelah anaknya lahir diadzani. Yang menganggap dhaif setelah anaknya lahir tidak diadzani. Sama seperti kain kafan wanita. Kalau belajar persiapan jenazah nih. Dalam mazhab Syafi'i, kalau jenengan baca di kitab-kitab Syafi'iyah ya, ulama-ulama Syafi'i akan disebutkan bahwa memang wanita ini 5 lembar. Tapi dalam mazhab yang lainnya, ulama yang lainnya berpendapat bahwa kain kafan wanita ini sama persis dengan kain kafan laki-laki. Berapa lembar? 3. Nah ini bagaimana? Ya karena derajat hadis. Ada sebuah hadis, sebagian ulama Syafi'i atau kebanyakan ulama Syafi'i mensahihkan hadisnya 5 lembar untuk wanita, maka mereka mempraktekkan. Ulama yang lainnya menganggap hadis ini dhaif, maka daripada itu tidak praktekkannya seperti itu. Ya seperti itulah kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, pertanyaannya yang benar yang mana gitu? Enggak boten ya. Nah itu tadi ya, itu belum sifat penggerakannya loh ya. Ini baru membahas digerakkan atau tidak digerakkan loh ya. Jadi digerakkan atau tidak digerakkan aja ulama udah beda pendapat gitu. Ya. Kalau digerakkannya seperti apa? Itu kan penjelasan lebih detail lagi gitu ya, lebih detail lagi. Tapi saya lebih condong untuk tidak digerakkan. Ya, saya lebih condong untuk tidak digerakkan, cukup memberikan isyarat tanpa digerakkan. Walaupun memang ada hadisnya, tapi saya lebih setuju kepada para ulama yang mendoifkan hadis tersebut karena menggerakkan jarinya itu adalah tambahan daripada lafal hadis itu. Jadi tidak perlu saya jelaskan karena saya tidak mengambil pendapat tersebut. Tapi ada lagi pertanyaan, monggo silakan, Mas. Bagaimana hukumnya seseorang yang dalam rentang waktu kurang lebih 2 tahun terkena penyakit stroke, namun dalam rentang waktu tersebut beliau tidak lagi melaksanakan sholat Jumat dan berganti dengan sholat zuhur. Padahal kalau ada yang bonceng pakai motor atau dituntun, beliau bisa mendatangi masjid. Iya. Tidak masalah ya, tidak masalah ya. Walaupun seandainya kalau ada yang ngantar, dia akan bisa sholat Jumat ya. Tapi kalau memang tidak mampu dan tidak ada yang ngantar ya, tidak bisa kita mewajibkan seluruh orang, kalian berdosa semua karena tidak ngantar saya ke masjid ya. Tidak bisa seperti itu ya. Kalau memang tidak ada kerabatnya, tidak ada saudaranya yang mengantar, maka cukup baginya untuk mengganti sholat duhur. Fattaqullaha mastata'tum, walaupun harapannya tentu saja dari pihak keluarga ya, kerabat itu tentu saja mengantar beliau untuk datang ke masjid. Namun ini hukumnya bagi dia sendiri ya, tidak perlu kita general ke orang lain. Kalau bagi dia sendiri, misal dia tidak mampu untuk datang dan tidak ada yang mengantarkan, maka dia sholat sesuai yang ia mampu. Tidak mungkin dia sholat Jumat sendiri ya. Kemudian dia khutbah sendiri, adzan sendiri ya, ceramah sendiri ya. Kemudian dia imam dan makmum sini nggak boleh. Sholat Jumat itu yang rajih pendapatnya itu minimal 2 makmum 1 imam ya. 2 makmum 1 imam, itu yang rajih pendapatnya ya. Minimal gitu. Kalau dia sendirian ya nggak bisa sholat Jumat. Fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak akan membebani seorang yang ia tidak sanggup untuk memikulnya, maka hendaknya dia sholat duhur. Begitu pula sebagaimana misal satpam ya karena dan lain sebagainya yang nggak bisa sholat Jumat terus menerus, bagaimana ini ya, diganti dengan sholat duhur ya, tapi tidak terus-terusan, maka diganti shiftnya. Ini yang pendapat yang banyak para asyidah kita atau para ulama di Saudi itu mengatakan sedemikian. Kalau bisa shift minggu ini dia sholat duhur ya, kemudian minggu depan temennya yang sholat duhur, dia yang sholat Jumat, minggu depannya dia lagi dan lain sebagainya ya, seperti itu. Ini bukan pendapat saya, bukan fatwa saya, ini fatwa asatidzah kita dan para ulama yang ada di Saudi ya, sebagian. Terakhir ada satu pertanyaan, kalau nggak ada kita tutup. Taib ya, nggak tutup ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Intinya kita harus lebih lapang dalam terhadap perbedaan pendapat kalau itu permasalahan furu ya. Tapi kalau permasalahan akidah, permasalahan tauhid, tentu saja kita harus berpegang teguh dengan prinsip tanpa ada toleransi sedikit pun ya. Makanya yang kemarin itu ya, kita belajar tauhid dan akidah jangan samakan dengan ini.
ya. Jangan samakan dengan ini. Kalau ini kita masih bisa sedikit berlapang dada. Tapi kalau yang pembahasan kemarin, pembahasan akidah, pembahasan tauhid, tidak ada toleransi. Harus kita pegang prinsip kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Saya mohon maaf bila ada khilaf, salah kata dari saya, itu kekhilafan dan kekurangan saya pribadi, lebihnya dari bimbingan Allah ya dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tutup, saya doakan antum semua yang hadir di majelis ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan rezekinya, ya, diangkat musibah dan masalahnya, penyakit-penyakitnya, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa kepadanya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.